Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Hari ini kita coba memperlihatkan bagaimana kondisi kambing-kambing kita, induk-induk breeding kita. Kemarin kita coba bahas mengenai bagaimana caranya supaya cempe-cempe yang dirawat oleh induk-induk itu bisa survive, bisa bertahan hidup, ya, yaitu dengan cara kita bantu mereka untuk berikan pakan tambahan selain ASI, air susu induk, ya. Selain ASI kita gunakan pakan khusus cempe, ya, dengan bahan bakunya ya full konsentrat, ya. Apa dikasih hijauan enggak? Kita tetap kasih hijauan, tapi kita pastikan hijauannya bagus, ya. Ada silase tidak ada, kita ada silase kita itu daun singkong seperti ini, karena kita tidak bisa setiap hari dapat daun singkong ini, jadi kita biasanya menggunakan silase, ya. Kita buat silase kalau ada daun singkong yang akan dijual oleh petani-petani singkong di sekitar. Nah, kemudian kalau hijauan yang segar kita juga punya. Ini adalah pakcong, ya. Pakcong ini kita tanam memang di ladang kita, di lahan kita tanam. Jadi seperti ini. Kita selalu berikan dalam kondisi segar. Nah, induk-induk di kandang kita pastikan mereka punya BCS atau Body Condition Score di skor 3, 2,5 sampai 3. Nah, kita coba bahas. Kemarin selain kita berikan pakan khusus untuk cempe-cempe seperti ini, ya, kita juga pastikan induk memiliki tingkat kegemukan yang ideal. Nah, tingkat kegemukan ideal kita skor di 3, ya, paling kurus 2,5. Nah, kan kuncinya 2 itu, sahabat-sahabat, ya. Sebenarnya 3 ya kuncinya. 1, jaga induk supaya gemuk, ya, dengan skor tubuh ideal. Kemudian kasih cempe pakan tambahan, ya, selain ASI, jadi mereka bisa makan selain ASI. Kemudian yang ketiga, kita berikan kandang yang ideal seperti ini, ya, yang bisa akses cempenya masuk, tetapi induk atau kambing besar tidak bisa masuk. Nah, itu 3. Kemudian kita bisa tarik benang merahnya, bahwasanya yang paling penting berarti apa? Kita jaga induk-induk kita di tingkat kegemukan, skor kegemukannya 3,0, ya, atau tingkat kegemukannya itu rusuknya sudah tidak kelihatan. Nah, itu yang paling gampang menilainya gitu. Kalau rusuknya udah nggak kelihatan, terus kemudian bokongnya penuh, ya, berisi, nah itu sudah ideal. Seperti kita mau coba lihat, ya. Nah, nanti kenapa kok benang merah dari kesuksesan kita breeding itu body condition score atau tingkat kegemukan induk. Nah, ini yang tidak yang tidak banyak peternak pahami, ya. Jadi kambing ini kalau pengen bagus, yaitu kita harus berikan pakan yang ideal. Pakan yang ideal itu tentunya mampu menghasilkan penampilan kambing seperti ini, ya. Gemuknya terukur, terkontrol. Ya, dia bisa punya skor di 3 atau paling kecil 2,5, ya. Nah, saya bingung BCS itu gimana. Nah, sahabat-sahabat bisa coba akses di Google, cari apa itu BCS, ya. BCS ternak, Body Condition Score di ternak itu apa. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat sudah tahu yang punya skor 1 itu bentuknya seperti apa, nah itu punya skor 2, nah 2 itu seperti itu, ya. Kambing tua kita yang akan kita afkir nanti itu 2, ya. Kemudian sisanya ini 2,5, sisanya 3 semua. Apalagi yang hamil itu harus lebih dari 3, bahkan 3,5. Tapi tidak boleh dari 3,5 karena nanti bisa terjadi distokia. Nah, ini 3, ya. Induk bunting harus 3. Nah, sahabat-sahabat harus mempelajari ilmu itu, ilmu mengamati ternak kambingnya, ya, mana yang kira-kira kurang
kira-kira kurang gemuk ya bisa di treatment secara khusus kalau mau ya, atau kalau kita ngomongkan soal industri ya secara ideal semua dirata gitu ya sahabat-sahabat ya. Kemudian biasanya sahabat-sahabat memang kita ada perlakuan seminggu pasca melahirkan seperti itu. Induk blonteng kita, induk Marlboro kita lahir itu polkadot ya. Lahir anaknya juga seperti itu, tapi itu bukan anak Jagger itu. Kita punya pejantan juga yang bentuknya seperti itu dan lahir itu pasca melahirkan 1 minggu biasanya kita berikan ini. Ini adalah obat anti parasit yang kita gunakan untuk 1 minggu pasca melahirkan, kemudian 2 minggu pasca melahirkan, dan 3 minggu pasca melahirkan. Kita suntik secara berulang sampai 3 kali. Nah setelah itu baru kita tinggal amati saja. Nah kenapa? Karena kita ingin kejar BCS 3 harus bebas dari infeksi parasit ya. Salah satu infeksi parasit kambing itu biasanya tumon sahabat ya. Ya, ada diserang oleh tungau banyak. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Kadang biasanya kambing itu garuk-garuk pantatnya. Jadi kalau pantatnya itu enggak mengkilat ya, di atas ekornya itu tidak mengkilat bulunya ke kanan ke kiri, berarti dia biasanya kena serangan parasit itu. Nah, kita perlu pengaplikasian anti parasit. Nah, anti parasit digunakan yang paling aman pasca melahirkan. Seminggu pasca melahirkan atau sudah tidak produksi tidak produksi yang susu 5 hari itu loh sahabat, 1 minggu ya, kolostrum ya, tidak produksi kolostrum lagi, kita bisa untuk suntik. Nah itu sahabat ya. Jadi pentingnya body condition score itu sahabat ya. Satu, memastikan mereka memproduksi susu yang optimal untuk disusu oleh induk oleh cempenya. Kemudian yang kedua kita jaga mereka di tingkat kegemukan ini untuk mempercepat proses recovery dari pasca melahirkan, kemudian biar bisa cepat kawin lagi gitu ya setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita jaga mereka di kondisi 2,5 sampai 3 body condition score-nya, tingkat kegemukannya ideal, itu nanti potensi anaknya lebih dari 1 ekor itu muncul ya. Jadi kita sudah dari standar body condition score kita bisa tarik banyak kesimpulan bahwa untuk kita jaga performa kambing-kambing kita perlu pastikan mereka gemuk dengan body condition score 3. Kemudian nanti ada efeknya apa? Yang pertama, dia gampang buntingnya ya, birahinya gampang ya, siklus birahinya nanti normal. Kemudian ketika siklus birahi normal, jadi nanti dia hamil ya. Ketika hamil dengan kondisi gemuk, tingkat kegemukannya ideal, potensi anaknya lebih dari 1 itu muncul ya, bisa 2, bisa lebih dari 2. Nah kemudian setelah melahirkan kita tetap jaga mereka jangan sampai kurus ya, kita kasih pakan yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi pasca mereka melahirkan itu. Nah kita nanti akan mendapatkan cempe-cempe yang bagus ya, cempe-cempe yang sehat seperti itu ya. Kemudian cempe yang bagus, cempe yang sehat itu kita pertahankan, bila perlu kita optimalkan potensinya supaya bisa lebih gede lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita ada perlakuan tadi, menjaga tingkat kegemukan induk, kemudian memberikan pakan tambahan selain ASI ya. Kemudian yang ketiga kita buatkan kandang yang bisa akses cempe-cempenya tapi tidak bisa diakses oleh induk. Jadi di situ ada makanan khusus cempe yang tidak dimakan oleh induk, dan fokus ketika cempe belajar makan akan fokus di sana. Nah itu masuk tuh. Nah dia masuk, tapi induk seperti ini ya nggak bisa masuk ke sana. Nah di sana ada pakan khusus untuk
cempe ya. Nah, itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi garis benang merahnya kita sudah ketemu. Untuk sukses di bidang peternakan kita harus kenal dengan ternak kita, dan kita harus jaga dia dalam kondisi prima, kondisi optimal dengan tingkat kegemukan 2,5 sampai 3. Nah, kalau pengen lihat BCS atau body condition score untuk melihat tingkat kegemukan, silahkan cari di Google ya, gambarnya seperti apa. Nah, nanti dicocokkan dengan kambing sahabat-sahabat masuk di tingkat kegemukan berapa. Nah, jadi sebegitu pentingnya tingkat kegemukan kambing itu. Nah, kalau kambing sahabat-sahabat itu tidak gemuknya tidak ideal, jangan ngeluh, wah ini nggak sesuai teori begini begitu ya. Bisa jadi sahabat-sahabat itu nggak ngerti teorinya ya, bukan kok tidak sesuai dengan teori ya, tapi tidak ngerti teorinya sehingga sahabat-sahabat gagal memelihara kambing ini, kemudian menyalahkan takdir kan gitu. Biasanya itu seperti itu ya. Nah, kalau kita jalan ini, kita pelajari betul-betul ya, kita jaga ternak-ternak kita agar tetap sehat, kita jaga ternak-ternak kita ya dari kekurangan pakan itu kita jaga jangan sampai kurang pakannya, kemudian kenyamanan yang tentunya kebersihan ini jangan sampai ini tuh kotor, lembab, nggak kering, itu jangan sampai kan gitu. Nah, itu kondisi seperti ini salah satu contoh ya. Kalau ternak nyaman ya pasti ngerawat cempenya juga nyaman tuh, seperti itu kan. Dikasih susu anak-anaknya. Nah, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau sahabat-sahabat sudah mempraktekkan teorinya betul-betul dan tahu teorinya, insya Allah ya berhasil ya. Kalau nggak ngerti teorinya terus berlagak ngerti ketika gagal, padahal nggak ngerti ilmunya, terus menyalahkan teori, nah itu konyol. Sudah tidak praktek teori, ketika gagal nyalah tidak sama dengan teori lah ya, konyol itu ya tidak sesuai teori katanya, teorinya tidak sesuai, nah itu konyol ya. Sama halnya kita males nggak mau kerja ya, ketika kita miskin hidup susah nyalah ke presiden. Nah, itu salah satu bentuk orang-orang yang konyol ya. Nah, kita jangan masuk ke orang-orang yang konyol seperti itu sahabat-sahabat ya. Kita harus berjuang, kita harus upgrade ilmu kita ya. Gimana caranya biar induk itu gemuk-gemuk seperti ini, itu gimana ini? Nah, kita harus pelajari betul-betul supaya apa, nanti kita ketika memulai usaha peternak ini kita betul-betul mendapatkan kesuksesan gitu caranya. Jangan ya wis ternak ala kadarnya, kemudian kalau gagal nyalah ke takdir, sama halnya dengan nyalah ke Gusti Allah kan gitu ya. Ya masa kita yang gagal yang disalahkan Tuhan, kan repot ini ya kan. Padahal Tuhan membekali kita akal, pikiran supaya apa, bisa belajar ya, bisa mempelajari, bisa mencari tahu ini idealnya bagaimana kan gitu ya. Kalau kita sudah mampu memanfaatkan apa yang kita dapat, apa yang dititipkan ke kita ke Allah itu ya, apa yang dititipkan kita yaitu akal, kita gunakan sebaik mungkin, kita cari tahu sebanyak mungkin ya ilmu-ilmunya, kemudian kita praktekkan ya. Kemudian ketika berhasil itu bonus bagi kita ya. Itu sahabat-sahabat ya, ini bagian ikhtiar kita untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapat, kita praktekkan ini seperti ini ya. Apakah ini omong kosong ya? Enggak sahabat-sahabat ya. Nanti kita coba perlihatkan bagaimana lepas sape ya, cempe-cempe lepas sape kita. Nah ini yang belum sape, dia masih ikut dengan induk makan seperti itu ya, makan konsentrat. Nah yang sudah sape bagaimana, kita sendirikan di kandang terpisah, bukan di sini ya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Jadi garis merah atau benang merahnya adalah ketika kita menjaga tingkat kegemukan induk ya, baik itu dalam kondisi kawin, bunting, sampai pasca melahirkan tetap gemuk, insya Allah nanti produksi mereka akan
optimal. Dan ada satu hal bonus ya, ketika kita mengoptimalkan tingkat kegemukan induk, yang terjadi apa? Nanti jarak beranaknya semakin singkat ya. Jarak beranaknya semakin singkat. Yang biasanya 8 bulan sekali bahkan setahun sekali kita bisa akselerasi di 7 bulanan, 7 bulan sekali, atau bahkan ada yang teman-teman itu yang mempraktekkan ilmu kita bisa sampai 6 bulan itu sudah beranak lagi ya. Jadi setahun bisa 2 kali kalau makannya ideal, semuanya tercukupi dari sisi nutrisi dan jumlah. Itu ya sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu dulu sahabat ya. Nanti kita pelajari bagaimana cara mencapai BCS 3 sehingga kita bisa tadi ya, si kambingnya itu mudah hamil. Kemudian kalau bunting anaknya punya potensi lebih dari 2, ketika melahirkan nggak kesusahan. Setelah itu ketika merawat anaknya juga pinter, dan anaknya bisa gede-gede karena kita kasih itu ya. Kemudian nanti muaranya adalah kita punya produk kambing yang bisa kita jual 1 jutaan per ekor ya. Setiap bulan kita bisa jual 3-4 ekor ya. Dari memelihara kambing induk 20 ekor plus 1 jantan, kita bisa jualan 3-4 ekor per bulan. Nah, dengan biaya pakan berapa? Kita sudah hitung. Kita beli pakannya itu sebanyak 1,5 juta per bulan. Nah, jadi kalau kita bisa trading 3-4 ekor, ya kita bisa bayangkan hasil bersih kita berapa. Dan itu tidak tidak berefek terhadap inflasi. Kalau semakin inflasi ya harga kambing pasti semakin naik sahabat ya. Ya jangan khawatir, kalau ada inflasi kambing akan tetap naik harganya mengikuti. Sama halnya dengan emas ya. Tidak mungkin ikut inflasi juga seperti mata uang. Gampang ya, aman. Kalau nilai rupiah anjlok kita jual dolar aja pasti laku. Itu tenang aja ya. Pasti ini ya. Karena ya kambing ini luar biasa sahabat ya. Ini kebutuhan hajat hidup manusia ya. Soal perut. Jadi ya aman, nggak perlu bingung. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi. Semoga konten kita bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara mereka punya BCS 3 ya, sehingga nanti diruntut sampai kita bisa jualan 3-4 ekor per bulan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.